Siapa pernah marah sama Tuhan? Ayo. Gak mau ngaku yang ginian. Pasti ada. Ngamuk sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ini Yunus ini marahnya tingkat dewa. Marahnya sama yang maha kuasa. Pasti ada lah di antara kita yang pernah. Tapi gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Nah pertanyaannya, mau marah sama diri sendiri kek, mau marah sama orang lain kek, apalagi marah sama Tuhan, layakkah kau? Sembunyikan hambamu yang menyampaikan pesanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Glory to God. Praise the Lord. Sebelum Anda duduk, coba katakan kanan kirinya, welcome home. Tuhan sangat mengasihimu. So good to see you. Silakan duduk. Seharian ini saya dan putra saya, Pastor Jeremy Mantova, akan menyampaikan firman Tuhan. Kebaktian tadi pukul 10 ya. 10 ya Pastor Robin. Saya sampaikan dari kitab Yunus dengan berjudul Berhenti Lari dari Panggilan. Nanti Anda bisa dengarkan kalau Anda ketinggalan salah satu ibadah. Kebiasaan gereja kita dan jemaatnya adalah, bahkan dari Mother Church ya, Central Church di rooftop, kalau jemaat ketinggalan satu gitu ibadah gitu, nanti dicicil di hari biasa sebelum minggu depannya. Apalagi kalau gembala sendiri yang khotbah, itu makanan paling bergizi. Ya, dan praise the Lord, kami berada di Sydney berapa minggu ini. Looking forward tonight juga untuk angkat-angkat kursi. Saya sudah bawa jeans dan bawa sepatu yang nyaman untuk jadi kuli. Nanti malam ini pindah-pindahan ke GMS Mascot. Siapa di sini yang domisilinya di Mascot? Oh iya, then I'll see you in the weeks to come di situ ya. Dan di sini juga akan bertumbuh, di sini akan berkembang. Tapi yang di Mascot nanti kita harus menangkan. Pasti selalu harus dimulai dari Yerusalem. Selalu dimulai dari kota tempat tinggal kita atau wilayah. Tuhan baik, dan hari ini saya mau mengajarkan satu firman berikutnya yang saya beri judul, layakkah kita marah kepada Tuhan? Dari Yunus, mari kita buka Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Karena panjang, saya nggak baca semua ayatnya sekaligus. Nanti saya akan bahas pelan-pelan. Terakhir saya kasih 3 poin rangkuman untuk Anda punya catatan khotbah. Sebab khotbah nggak bisa didengarkan sekali, dan itu harus jadi rema, karena itu pasti akan menjawab kebutuhanmu kemudian hari. Nanti tolong didengarkan ketinggalannya, baik yang saya sampaikan maupun yang disampaikan oleh anak saya. Ini adalah saat Yunus pasal 4 adalah penutupan kitab Yunus. Kita semua tahu Yunus itu lari lalu dimakan sama ikan koi. Not really, bukan ikan koi, kita tidak tahu ikan apa. Tapi saya percaya firman Tuhan itu nyata. Jadi ini kejadian sungguhan, benar-benar mujizat Allah. Orang berkata ikan itu hukuman Tuhan. Sebenarnya ikan itu kasih karunia. Coba bayangin, dia dicemplungin tuh, dilemparin ke laut. Kalau dari kirim ikan, dia pasti sudah tenggelam dan mati. Sometimes yang dari Tuhan kelihatannya seperti hukuman, itu disiplin. Disiplin dari Bapa Sorgawi. Tapi yang paling penting, lebih baik lagi kalau kita nggak perlu lari. Ibadah 1 tadi saya jelaskan, ngapain sih kita tuh harus sekarat dulu baru sehat? Ngapain harus lari dari hadirat Allah? Kalau kita lari itu ada harga yang dibayar loh oleh kita. Yang Yesus mati di kayu salib itu membayar harganya untuk keselamatan kita. Dia tidak membayar harga untuk ketidaktaatan kita. Ya memang dia membayar upah dosa. Tapi kalau kita mau sengaja berbuat dosa, ingat loh, Tuhan tidak mati di kayu salib supaya kita dapat surat izin untuk berdosa terus-menerus atau hidup di dalamnya. So mari kita insyafi bahwa mengikut Yesus itu kita tidak perlu terjerumus. Mari kita ikut Yesus perlahan-lahan, gak apa-apa. Tapi harus tumbuh, gak boleh stagnan jadi orang Kristen. Ikut Yesus itu harus steady. Terus ikut terus, jangan berhenti. Nah kita akan belajar sekarang di pasal 4 ini adalah titik penghabisan ayat firman
kitab Yunus. Nah, kita akan pelajari Yunus masih juga, ya ampun, masih keras hati. Ini sudah pasca ikan loh ya. Ini bukan pre-fish, ini sudah post-fish. Masih begitu. Aduh, manusia itu memang degil dan bebal hati. Jangan suruh bilang sama Yunus lah. Yunus, Yunita, semua sama. Kita keras banget. Padahal ini sudah setelah ikan ya. Kita lompat ya. Ini kalau kita menonton drama Korea langsung ke episode 16. Langsung habis ini. Ya, ini langsung kita bangun. Jadi jaga-jaga kalau Anda tidak pernah membaca kitab Yunus sebelumnya fase-fase sebelumnya, dia disuruh ke Niniwe, dia nggak mau, dia lari dari hadapan Allah, lalu dia naik kapal itu goncang, nahkodanya bilang, siapa yang dosa di antara kita? Malah si Nabi, celaka nggak? Kalau yang paling berdosa di dalam satu komunitas itu adalah pendetanya. Lemparlah dia ke dalam lautan, dicaplok sama ikan, dimuntahin tuh. Dia sudah tobat-tobat kan, dan dia bersyukur terima kasih dikasih kesempatan. Pasal 4, setelah dia sampaikan nubuatan ke Niniwe, kan awal mula kan dia diutus ke Iran tuh. Niniwe itu daerah Persia, Iran sini hari ini. Dia diutus ke situ, dia sampaikan firman, tobat. Satu kerajaan, raja-rajanya juga tobat dulu. Ya, sapi-sapinya juga ikut puasa, tobatnya nggak tanggung tuh kalau orang tidak kenal Tuhan sekali disentuh. Nah, ngamuklah Yunus. Lu kok tobat? Ini lucu ini. Ini kalau orang khotbah kesembuhan, orang sembuh, lu kok sembuh? Lu kok tobat? Memang dia nggak pernah sepenuh hati. Memang di hatinya itu masih ada perasaan berhak. Aku berhak mengutuki musuh-musuh Israel ini yang kejam sama bangsaku. Dan dia mengkritik Tuhan. Tuhan gak berhak mengampuni mereka. Orang sejahat itu kok you let go. Gimana sih? Oke ya, udah ngerti ya? Pasal 4, mari kita baca. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, ayat pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Siapa pernah kesal hati? Oke, sekarang ya, berarti pernah marah kalau orang pernah kesal hatinya. Oke. Perhatikan ya, marah itu ada dua macam. Marah yang keluar meluap itu namanya anger. Makanya orang kalau nggak bisa kontrol itu mereka harus kadang-kadang pergi ke psikiatris juga percuma sih kalau nggak bertobat di hati. Mau pergi ke 1001 psikiatris juga tetap sama. Itu akan ditanggulangi namanya anger issue. Tapi kemarahan yang ditelan, nggak semua orang kan berani marah-marahan. Apa. Nggak semua orang berani. Kalau kemarahan itu ditelan, kalau kemarahan itu bukan ekstrovert tapi intro, itu namanya kecewa. Siapa yang pernah kecewa? Pernah marah. Cuman marahnya ditelan. Kecewa. Jadi penyakit tuh. Tapi kalau diluapkan, orang lain sakit. Gak enak ya? Namanya marah, kesal hati itu semua pasti ada yang disakiti. Boleh gak kita marah? Boleh, kita semua pernah marah, saya juga. Tapi usahakan jangan berdosa atau belajar untuk lebih baik lagi menanggulangi. Kita semua punya PR besar, saya juga. Karena saya dulu belum saya bertobat, saya ini tukang ngamuk. Musa pun orang sabar berasal dari orang yang emosian. Tapi terakhir nanti dia juga keseleonya di situ, terkilirnya di sana. So be careful. Tapi sekarang pertanyaannya nanti kita ke judul ya, layakkah kita marah? Coba sekarang saya tanya, siapa yang pernah marah sama orang lain? Angkat tangan. Ayolah, jujurlah. Wah, ada yang gak angkat tangan loh, luar biasa. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Siapa? Saya sekarang mau cari alasan-alasan marah. Siapa yang pernah marah sama, diri sendiri? Marah sama diri sendiri itu ada bahasa Ibraninya. Tulis FRUSTATI, frustrasi. Ya, ini frustrasi adalah terasi yang tanpa udang. Frustrasi. Sorry, my dad jokes really sucks.
Ayo satu lagi, ini amarah yang canggih, ini kemarahan tingkat dewa ini. Siapa pernah marah sama Tuhan? Ayo. Gak mau ngaku yang ginian. Pasti ada. Ngamuk sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Ini Yunus ini marahnya tingkat dewa. Marahnya sama yang maha kuasa. Pasti ada lah di antara kita yang pernah. Tapi gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Nah pertanyaannya, mau marah sama diri sendiri kek, mau marah sama orang lain kek, apalagi marah sama Tuhan, layakkah kau? Coba lihat kanan kirinya, tapi jangan seperti orang nantang. Jangan pancing emosi teman. Lihat kiri kanan, layakkah? Layakkah kau? Oke ya, ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? I told you so. Wow, berani banget. Untung manusia bukan Tuhan. Karena manusia yang emosian kalau dengar gitu langsung ditampar kalau kita maha kuasa. Tapi Anda kan baca nanti, Tuhan itu sabar ya. Gak apa-apa, orang sabar pasti kesel. Tapi Tuhan tuh selalu sabar. Tuhan kok gak pernah kesel ya. Kalau saya jadi Tuhan, habis nih orang. Jangankan jadi Tuhan, kita jadi pejabat aja udah gaya. Orang punya kuasa, punya duit aja udah mentang-mentang kok. Lu gak tahu ya saya siapa? Apalagi orang datang ke gereja sukanya begitu. Gak tahu ya saya siapa? Kalau kita mau terima tantangan itu, saya pasti akan jawab, Tuhan aja gak semua orang, Yesus aja gak semua orang kenal. Lu siapa? Wah, bisa berantem tuh. Nah, janganlah kalau ada orang tanya, lu gak tahu ya saya siapa? Oh maaf pak. Ya, ada yang bisa kita bantu, lebih baik kita sabar. Usahakan. Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ini orang kok gak tobat sih? Tadi sudah ditelan ikan, udah kamsya dia. Udah kamsahamita, semua keluar. Kok masih diungkit lagi? Namanya orang kalau sakit hati itu ya gak pernah selesai. Gak pernah selesai. Apa yang kelihatannya sudah ganti chapter, udah pindah bab pun masih kembali lagi. Namanya orang kalau kesal hati dan marah, kalau orang itu hatinya itu salah, masa lalu itulah tempat tinggalnya. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ini kan sudah salah. Ini sama dengan orang kalau di gereja nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Masih bisa senyum. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lalu ketemu orang yang dia tidak suka di tengah-tengah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ini orang kan kayak gitu, bicara soal kasih tetapi dia sendiri tidak punya kasih. Bicara tentang sayang, dia sendiri tidak punya sayang. Bicara tentang sabar, dia gak sabar. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah dan bla 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 dan sebagainya. Ngamuk-ngamuk dia, muring-muring sama Tuhan. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Bergema di hatinya roh bunuh diri. Tapi dia gak berani. Dia tahu kalau dia bunuh diri, dia terjun bebas bungee jumping to hell. Saya gak mau ngomong tentang bunuh diri berlebihan di khotbah ini karena ini bukan tentang itu. Tapi sadarkah Anda kalau hidup itu adalah karunia, mati itu panggilan. Jadi kalau kita nomornya gak dipanggil, boleh gak masuk ke ruang dokter? Nomor 47 di loket lah, gak usah lah. Masih nomor 20, tiba-tiba Anda muncul di depan situ. Tidakkah Anda diusir? Pak, what's your number? 47? Not yet. We're still at 21. But it's been forever. Yes, of course, it's forever 21. Very bad jokes.
Sir, please move aside. Your number hasn't been called. Coba kalau tiba-tiba itu ada biliknya. Pias masuk ke pintu gerbang, masuk ke dokternya. Hai dok, halo dokter, saya mau berkonsultasi. Loh, dokternya lihat ke susternya. Loh, ini pasien masih belum dipanggil, Anda nomor 47. Kita masih 22. Kalau Anda ngotot, Anda pasti akan diusir sama security. Can you imagine orang yang bunuh diri nomornya belum dipanggil, dia memanggil dirinya sendiri, lalu muncul di pintu gerbang surga? Do you think you may enter? Hati-hati loh ya kalau orang yang mau suicide. You don't know what you're getting yourself into. Hell is, dengar ya, apa kata Alkitab tentang neraka itu semua benar, tapi izinkan saya pakai bahasa manusia yang bisa kita ngerti. Neraka itu, misalnya kalau Anda kenyos api, kan lautan api kan, Anda kan langsung bisa pergi, sakit, lalu kasih painkiller, gimana caranya? Itu 1 tahun terus berjalan. Tetap sama, meskipun tidak ada jam dindingnya. 1 menit 60 detik kau rasa. 1 minggu 7 hari, 365 hari setahun itu kau rasakan. Dan setelah itu masih ada 1000 tahun lagi setelah itu. Belum selesai. Lalu 1 juta tahun Anda sadar namanya hidup kekal. Itu forever. Setelah 1 juta tahun Anda mau bernafas dan merasa, ini waktunya, mungkin di sini aku bisa relief, aku bisa lega, masih ada 1 miliar tahun lagi. Tidak ada lagi kesempatan kedua, karena Alkitab berkata bagi setiap orang hidup hanya sekali, lalu setelah itu penghakiman. Listen to me, hell is like that. Dan kalau orang itu bunuh diri di sini, dia bisa lari dari kenyataan. Anda tidak hitung lebih dari 3 detik, bahasa manusia nih, mati di sini, pronounce death, 1, 2, 3, melek di sana. Di sana kita gimana? Kita bisa lari dari sana, kita bisa lari dari sini, kita nggak bisa lari dari sana. Lalu dari sana mau lari kemana lagi? Mau lari ke sini. Sini akhirnya kecemplung ke sana. Di sini pasti mengharapkan andai kata aku bisa kembali. Utuslah Lazarus Tuhan ke rumahku, masih ada 5 saudaraku. Setetes air pun tidak ada rasa di lidahku. Aku dahaga. Orang yang sudah kecemplung di sana sadar, kecelir ya. Aku mau kembali semula. Gak bisa. Kayak orang judi gitu. Seperti orang judi. Tadi dia rugi $1.000, sekarang sudah $100,000. Dia berharap $1.000 I'm happy. Udah $1.000 I'm okay. Udah gak bisa balik. Hutang harus dibayar. Ini orang ya gak tahu yang dia minta, tapi dia gak berani karena dia nabi, dia tahu kebenaran, dia punya the spirit of God. Di perjanjian lama Roh Kudus tidak memenuhi semua orang. Dia hanya hinggap pada beberapa orang, dan pada nabi dia memenuhi. Dia tahu kebenaran ini, makanya dia hanya berkata, cabutlah kiranya nyawaku. Let God do the dirty job, not me. Memaksa Tuhan, call my number 47, now. Cabutlah aku. Layakkah kita itu minta mati? Hidup aja masih belum genah, bahasa Surabayanya. Saya datangi satu orang Kristen berkata sama saya, Pastor Philip, aku gak mau hidup lagi, aku minta Tuhan cabut nyawaku. Saya bilang, mau bolos ya? Itu sama dengan orang berkata, dia ujian kan, exam week matematika misalnya, pelajaran yang dia paling benci. Udah dia lalu dia berkata, udahlah, luluskan aku aja. Tanpa dia harus belajar, dia mau bolos sekolah, dia gak mau ikut ujian. Sekolah pasti berkata, kok enak? Mati itu keuntungan, masuk ke sorga itu pahala. Hidup aja masih belum beres kok mau minta mati. Tuhan gak akan pernah kabulkan doa, cabutlah nyawaku Tuhan. Baik itu berdoa cabutlah nyawa dia atau cabut nyawa siapa, itu bukan hakmu, itu adalah otoritas Allah. Hakmu hanyalah hidup bagi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang-orang hari-hari ini yang mengalami depresi, dan pada titik di mana mereka mau mengakhiri nyawa mereka perlu mendengar pesan ini. Dan saya kok merasa pikiran itu ada di beberapa orang di sini. Kalau nggak mungkin di ayat ini saya dihentikan Tuhan untuk menjelaskan. Pasti ada di antara Anda. Nah, kita doakan supaya Anda dilepaskan. Karena di ibadah sebelumnya saya nggak ngomong soal ini sama sekali. Kayaknya dikumpulkan semua di sini yang ada pikiran begitu. Coba lihat kanan kirinya dengan curiga.
Mungkinkah? Ya, udah jangan curiga. Atau gitu aku datang di ibadah tadi, kenapa aku ketiduran siang? Siapa suruh tidurnya malam-malam? Jadi ya sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Menurut siapa lebih baik? Coba ngomong lagi sama saya, layakkah? Layakkah kau minta itu? Ya. Tetapi firman Tuhan, ya kan? Benar kan? Layakkah engkau marah? You see, tadi di ibadah pertama saya bicara tentang stop running from your calling, bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya berhenti lari dari panggilan. Ibadah kedua ini saya jelaskan stop being an angry Christian. Please stop being angry with yourself. I've learned, saya ini orangnya perfeksionis dulu, bukan perfeksionis. Perfeksionis justru orang gak perfect, yang berharap perfect. Saya paling sulit untuk mengampuni diri sendiri. Terus terang, saya lebih bisa mengampuni teman. Tapi kalau saya dalam diri sendiri sulit sekali. Dan salah satu kemajuan saya dalam iman adalah admitting that I made a mistake and moving on. Bukan suatu kesalahan yang saya sengaja loh. Kalau saya sengaja itu berarti saya adalah orang yang memanipulasi Tuhan. Tapi kalau saya gak sengaja salah, meskipun setiap kesalahan pasti sengaja. Tapi mungkin kita terbawa emosi atau kita terbawa situasi. Tapi kalau saya salah, saya belajar move on. Itu pratanda kalau orang bisa mengampuni orang lain, gak bisa mengampuni dirinya, dia belum bisa mengampuni orang lain. Karena itu baru kulitan. Karena orang sesungguhnya dia hidup setiap hari 24 jam adalah dirinya sendiri. If I cannot forgive myself, I cannot forgive anybody. Semua yang saya nampaknya seperti saya bisa mengampuni orang lain itu semuanya hanyalah kulitan. Itu belum teruji. Itu seperti orang yang belajar martial art, latihan 1, 2, 3, 4, itu belum teruji sampai beneran tukaran. Waktu kita lemparkan dia ke kandang singa, MMA namanya. Nah di situ baru keluar semua jurusnya, jurus yang dia pakai, refleks-refleksnya, reaksi-reaksinya, baik itu karate, jujitsu, and whatever. Di situ semuanya akan keluar. Masuk ke pentagon, oktagon, itu loh ring yang tertutup di jeruji. Itulah you against yourself. Waktu kita masih latihan, itu you against people, you with people, kita dengan orang lain. Tapi waktu kita dicemplungin di tengah-tengah kandang koliseum itu, kita nggak ketemu singa, kita ketemu musuh yang mirip sama diri sendiri. Lihat-lihat lagi, that's me. Disitulah semua pengampunan akan diuji pada diri sendiri. Dengan orang lain itu hanya sparring, dengan diri sendiri. Makanya mau ke psikiater 1001 juga percuma. At some point you must decide in your heart, and that decision is already been made available, accessible to you through the Bible, through the Holy Spirit in you. Mau 1001, mau konseling 1000 jam juga percuma. Mau kita kembali lagi ke masa lalu, ke belakang lagi, dan kita berkata, bukankah aku beritahu, makanya dari dulu aku gak mau ke Tarsis dan sebagainya. Percuma. Gimana masa kecilmu? Percuma itu. Dulu kurang apa sama orang tua? Percuma itu. Dulu apakah pernah disalah ngerti atau pernah diperlakukan dengan cara yang tidak baik sama orang? Percuma itu semuanya. Stop living in the past. You make a brand new decision today. Mau marah atau mau bersyukur? You make a brand new decision. And my decision every day, ini pun saya lakukan untuk orang lain, karena Tuhan berkata, kasihilah orang lain, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Every day is for me to be able to notice my own mistakes and say, Lord, I'm growing. Thank you for forgiving me. I forgive myself. Dan saya berkata, help me then after this to forgive other people better. I'm not perfect. Waktu saya berdiri di tempat ini juga saya tidak sempurna. Mau tunggu orang sempurna? Gak akan ada pengkhotbah. Tapi saya tidak belepotan dengan dosa. Saya tidak hidup dalam amoralita. I am not living in any immorality. Secara keuangan, saya tidak nilep uang siapa-siapa. Seksual, saya tidak jamah siapa-siapa. Tidak ada perempuan yang saya jamah, kecuali istri saya sendiri. Apalagi laki-laki. I'm straight, baby.
I'm clean in that sense. Doesn't make me sinless. I'm clean in that sense that I am living in my holy conscience. I have boldness to speak to you. Karena saya seorang doer, pelaku. Saya seorang praktisi. Hati ini juga kerap kali selalu dipancing untuk marah sana sini, tapi I know how to place myself under God's mighty hand. Saya harap apa yang saya sampaikan ini akan hitting the right notes di hati beberapa orang yang melepaskanmu, karena firman seperti ini akan memerdekakanmu. Karena sebenarnya di sini ada orang-orang yang pandai melayani, tapi paling tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Layakkah engkau marah? Stop being angry, an angry Christian. Berhentilah, jangan jadikan itu lifestyle lah. Kalau Anda sekali-kali kesleo di situ, terkilir di sana, bangkit. Jangan jadikan itu kebiasaan. Amin. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Tetanus. Yunus ini punya tetanus di hatinya. Dia itu nunggu hukuman Allah. Dia itu nunggu, itu bukan menanti-nantikan Allah, bukan menunggu sesuatu yang baik. Tuhan itu tahu, hati kita itu tahu hati sendirilah. Kita tahu kita itu mengharapkan apa? Kita itu mengharapkan celaka atas Niniwe. Ternyata ya, jadi Kristen termasuk jadi nabi sekalipun tidak menjadi jaminan kalau kita itu mengerti hati Allah. Just because someone calls himself Christian does not guarantee that that person truly understands God's heart. Not to mention having God's heart, not just understanding it, but having it, possessing it. Menjadi Kristen tidak jaminan bahwa Anda dan saya pasti mengenal hati Bapa, apalagi memiliki hati Tuhan. Yunus itu tak kecuali ini nabi. Bisa aja di sana sambil menanti apa yang terjadi atas kota itu. Dia menanti-nantikan hukuman Allah. Dia berada di opposite side. Dia berada di sisi berlawanan dengan Tuhan. Tuhan kalau ada di halaman A, dia di halaman Z. Sama-sama sih view-nya, Niniwe pemandangannya. Tapi Allah menghendaki pertobatannya. Yunus mengharapkan celakanya. Allah sedang mengusahakan keselamatannya. Yunus menghendaki kehancurannya. How can someone who works for God be on the opposite end to his God? Gimana seorang yang bekerja untuk Tuhan bisa berada di posisi yang berlawanan? Dan Yunus ini celakanya, ini juga kalau kita masuk di dalam yang namanya kerusuhan emosi atau tali kusut di hati, Yunus itu bisa aja memvalidasi emosinya. Nah, ini adalah sesuatu yang bahaya bagi orang Kristen, di mana seringkali setan berbicara atau diabolos itu, atau yang disebut sebagai pendakwa. Diabolos adalah kata Yunani untuk menjelaskan pekerjaan iblis yang mendakwa umat Tuhan dan memfitnah. Dia akan berbicara dan menghasut pikiranmu sehingga kita akan mencari, kalau kita sudah isinya kita itu kalau sudah kudu emosi, kita selalu benar deh. Kalau kita sudah merasa kecewa, kalau kita sudah merasa upset, merasa nggak happy dengan seseorang, sebuah ministry, hamba Tuhan, keluarga, atau bawahannya, whoever lah. Pokoknya kalau kita itu sudah merasa nggak senang, nggak demen lah sama seseorang atau sesuatu, kita itu selalu akan mencoba memvalidasi perasaan kita. Itulah sifat orang berdosa yang menolak untuk bertobat dari dosanya. Dosa dia ngerti, perasaan sendiri dia tidak mengerti. Dosa itu juga bisa kamuflase atau bersembunyi di balik perasaanmu. Kalau orang sudah gak suka ya, dia akan memvalidasi. Aku quit ministry karena kamu sudah berubah. Nah, bagaimana dengan kamu yang quit? Kamu berubah nggak? Dia akan memvalidasi semua feeling negatifnya. Ini bahayanya negative thinking. Pikiran negatif itu sangat dangerous, sangat bahaya, karena dia akan bisa self-validating.
Dan dia akan berkata, bukankah itulah sebabnya, dia berkata sama Tuhan, Tuhan pun dibuat salah, Tuhan pun dijadikan pendusta. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ayat 2. Validated, stamped, approved. By whom? By yourself. Apalagi approved by your friends. Wah, misalnya orang kalau gak suka hati sama pemimpinnya, atau sama papa mama, atau whoever yang bicara soal otoritas ilahi di atasnya. Apalagi kalau sudah dapat support. Bukan oleh 2-3 orang saksi kita bisa bicara kepada seseorang yang ada di atas kita, tetapi orang ini merasa tervalidasi dengan 2-3 orang sesama sakit hati. Alkitab tidak berkata 2-3 orang gosiper loh ya. 2-3 orang yang benar-benar punya real case. Bukan apa kata, real case ya, case sungguhan, dan 2-3 orang itu dikumpulkan untuk jadi bukti yang cukup untuk bicara kepada seseorang bahwa kelakuannya salah, atau bisa dibuat, bisa dieval atau dievaluasi. Tidak, 2-3 orang. Dan ketika kita sudah mendapatkan 2-3 orang sesama sakit hati, kita itu, apalagi yang gosiper, wah, yang semangat berapi-api, yang bergairah untuk menyalahkan, padahal gak ada kasus dengan dia, tidak ada urusan. Lalu dia merasa approve, kayak dapat stempel gitu, validated. Bukankah itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis? Don't talk to yourself. It's the most dangerous activity. Lihat orang gila, orang kalau sudah kehilangan kewarasan, alias orang kalau sakit jiwa, they start talking to themselves. Kalau memang Anda dan saya mau melakukan ini, yaitu berbicara pada diri sendiri, maka bicaranya gini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, you talk to your own soul the word of God. The only thing, satu-satunya kita boleh lakukan sebagai meditasi adalah meditating atau merenungkan firman Allah. Talk to yourself with the word of God. Bicara pada dirimu sendiri firman Allah. Tapi jangan bicara sama diri sendiri pakai feelingmu atau pakai perasaan saja. Disitulah dia bolos masuk. Disitulah yang namanya roh penghasut itu, roh jahat itu masuk dalam pikiranmu. Dan sekali bercokol di situ, dia akan haus validasi. Dan apapun yang kau lihat, semuanya akan juling rohani. Itu satu virus yang sekali masuk ke otak pikiranmu, mata rohaninya, mata jasmaninya fine-fine saja, mata rohaninya tiba-tiba juling. Ada virus, ada penyakit tertentu yang membuat di otak ya, bukan virus sebenarnya, kalau ada tumbuh tumor tertentu, saya pernah doakan soalnya, matanya jadi juling. Kasihan orang itu. Karena ada tumor, ada benda asing di otaknya dia yang menekan sampai matanya itu bisa miring. That's what diabolos does. Dia membuatmu langsung juling rohani. Dan ini haus validasi. Ini seperti orang drug addict, seperti orang yang kecanduan obat-obat terlarang. Dia akan cari validasi. Dan ini bahaya sekali. Yunus mengalami itu. Dan banyak yang hangus. Nanti saya tunjukkan ya apa saja yang hangus. Tapi kita lanjutkan dulu lihat karakter Allah. Karena apa yang saya sampaikan ini harus selalu kembali ke karakter Tuhan. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Sudah itu ya, ayat 5, ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Bukan ditampar, dikasih shade sama Tuhan. Dikasih apa? Dikasih tempat teduh. Tuhan kita itu kan paling teduh ya kan. Makanya orang kalau dekat sama Tuhan itu kan buat hati orang itu adem. Orang kalau meskipun sekalipun kalau kita dekat sama Tuhan, bukan berarti kita kasih semua yang baik-baik saja atau yang sifatnya itu aman. Kadang-kadang kita negur orang, kita koreksi, tetapi gimana pun juga apapun yang dari Tuhan sumbernya, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, bukan dari kedagingan, tapi oleh Roh, teguran pun akan membuat hati orang itu adem. Dan tidak merasa seperti dimarahi atau dihakimi. Saya belajar sesuatu. Bukan berarti kalau ikut Tuhan itu kita jadi orang yang nice terus. Orang-orang yang selalu bicaranya itu halus-halus. Jadi baby nanti makanan halusan terus. Kadang-kadang kita memberikan firman yang benar-benar tegas. Tapi orang yang merasakan kalau itu dari Roh Kudus, Anda akan bisa merasakan.
Anda merasa adem, tentram di sini. Meskipun ditegur habis-habisan. Tapi kalau dimarah-marahi pakai kedagingan, Anda akan rasa seperti dirobek-robek. Tapi tidak ada ujungnya. Tuhan itu teduh. Katakan Tuhan itu teduh. Makanya saat teduh itu artinya saat Tuhan. Dan Tuhan selalu meneduhkan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Bukan hanya untuk menaungi dia, kepalanya tidak kena direct sun atau tidak langsung kena ke sinar matahari. Tapi juga dikasih itu supaya kepala dalammu itu sudah panas. Kepala luarmu kalau panas sekalian meledak sama Tuhan, kepala luarnya diadem-ademi supaya dia bisa mikir. Enak kan kalau orang itu adem tentram dulu. Makanya itu sebelum kalau marah-marah, beli waktu. Lebih baik emosi itu turun dulu baru mikir. Itu lebih baik. Karena itu kalau orang emosi jangan buat keputusan. Kalau orang lagi emosi cari Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menumbuhkan pohon jarak melampaui kepalamu yang panas. Beli waktu. Katakan beli waktu. Mau marah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 tadi mau pukul orang 11 sudah mikir hanya mau jambak. Sampai ke 20, cuman maki-maki. Setelah hitung yang ke-40, kasihan ya dia. Setelah hitung yang ke-60, aku ya ada salahnya. Setelah hitung ke-70, Tuhan, ubahkan aku. 80, I'm fine, thank you. I moved on. 90, haleluya Tuhan baik. 90, 10, 100, Tuhan pakai aku lagi. Beli waktu. Itu artinya pohon jarak. Kasih jarak. Makanya nggak salah dikasih nama pohon jarak. Dia memberi jarak antara emosi dan bodoh, berbuat bodoh. Diademin sama Tuhan. Tuhan itu teduh, Tuhan itu adem. Dan Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya iyalah, kasih pohon free kok. Pohon satu berapa ratus $, berapa ribu. Tapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Luar biasa. Kalau Anda baca kitab Yunus semuanya itu, Tuhan pakai pohon, pakai ulat, pakai ikan. Tuhan itu pakai macam-macam yang nggak terduga semuanya. Ya, luar biasa loh. Kalau saya belum bahas dari sisi itu. Kalau mau dibahas dari sisi alat-alat Tuhan di Yunus saja, itu dahsyat Tuhan kita itu. Tuhan pakai perkara-perkara yang nggak kita pikirkan untuk berbicara kepada umatnya, apalagi pada nabi yang nakal. Atau sama kita ini loh yang bandel sama bandelnya. Jangan di sini merasa aku lebih hebat dari Yunus. Sama. Hai Yunus, hai Yunita. Lihat yang cowok bilang hai Yunus, yang cewek hai Yunita. Ya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati lagi. Coba katakan lagi. Ayah. Lebih baik aku mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tepuk jidat. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, matilah kau. Bukan ya? Loh kok ayat saya lain ya? Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, matilah kau. Bukan. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? How good is your God? Ini orang udah begitu jambalnya, begitu bebalnya. Tuhan cuma jawab, apa kamu layak diajak rasional? Kamu layak marahkah karena pohon jarak itu? Tuhan gak sing Niniwe. Dia sudah siap untuk dia sudah senggol bacok gitu. Sebut Niniwe, sebut apa? Sebut apa? Itu kalau Yesus datang di zaman Yunus sudah disalibkan sama Yunus. Gak tunggu sampai perwira-perwira orang Italia itu sudah langsung sama Yunus. Udah pasti dicacah. Yunus sudah siap untuk pegang Tuhan di kerahnya. Manusia itu kadang-kadang gak tahu diri. Orang Kristen yang bisa kecewa sama Tuhan, dia merasa dia lebih pangkat dari Tuhan. Emangnya lu siapa? Kita kalau pernah kecewa sama Tuhan, saya juga pernah. Malu saya. Emangnya saya itu siapa? Sorga aja gak bisa beli karcisnya, dikasih cuma-cuma. Neraka gak jadi kita itu di barbecue selama-lamanya. Kita gak jadi dihukum secara kekal. Kita itu sudah harusnya super
terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Layakkah engkau marah? Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu pelan-pelan ngomong sama hambanya. Di sini suatu pelajaran bagi kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Tuhan yang kasih firman, Tuhan sendiri melakukan. Saya paling kagum sama Tuhan. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua Tuhan Yesus sama. Saya paling kagum sama Tuhan Yesus. Tuhan itu yang berfirman, yang memberikan hikmat yang pada Salomo, yang menuliskan bahwa jawaban gentle answer turns away anger, atau jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Tuhan yang sama yang melakukannya. Dia berkata, Nus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau apa? Ini soalnya ini Alkitab saya sudah blur, sungguhan. Engkau sayang ya. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, kan itu dari Tuhan, cuma-cuma. Itu not included in your service. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak? Kamu bisa marah karena pohon jarak diciptakan cuma satu hari untuk tudungi. Aku yang ciptakan manusia. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Itu zaman dulu besar ya, 120.000. Zaman sekarang kecil. Tapi zaman dulu kan seluruh populasi dunia cuma berapa? Itu seperti hari ini populasi Jakarta, Tokyo. Jakarta udah melebihi Tokyo, tahu nggak ya Bapak Ibu? 45 juta penduduknya. Bukankah ada lebih dari 120.000 orang ini, Nus? Orang ini bukan pohon jarak, ini manusia. Lalu apa hubungannya kalimat berikutnya? Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Oke, make sense, karena mereka adalah bangsa yang tidak takut akan Allah. Mereka tidak punya kebenaran. Tapi kalimat terakhir, ini membuat saya kagum sama Tuhan. Dengan ternaknya yang banyak. Ini bukan ekonomi, ini welas kasih. Apa hubungannya dengan ternak yang banyak? Tuhan berkata, tidakkah aku lebih sayang kepada orang daripada kamu sayang pada pohon? Kamu bisa marah. Lah kalau aku marah, gimana? Demi 120.000 orang itu. Kamu marah untuk pohon jarak. Aku bisa marah, tapi aku tidak marah sama kamu. Aku memilih untuk memberimu pengertian, untuk berdialog dengan kamu. Tidakkah aku lebih berbelas kasih pada orang-orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri? Tuhan bilang, mereka itu lo belum punya kebenaran, Yunus. Kasih kesempatan. Kalau mereka tidak bertobat, aku pasti hukum dalam 40 hari. Tapi kalau mereka bertobat, aku beri mereka kesempatan seperti aku memberi kamu kesempatan. Layakkah kamu marah, Nus? Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan ternaknya yang banyak. Gini ya, karena untuk mengerti ayat ini agak susah. Karena kita kadang-kadang tidak pikirin ternak banyak apa hubungan. Gini, di firman dikatakan di Amsal, belas kasihan orang fasik itu jahat banget. Belas kasihannya jahat. Orang fasik itu ya sama saudara sendiri aja bisa penjarakan. Belas kasihan orang fasik aja jahat. Jadi bayangkan kejahatan mereka. Kalau belas kasihannya aja jahat, kejahatannya seperti apa? Kalau temenmu jahat, musuhmu seperti apa? Tapi orang benar akan memperhatikan kehidupan hewannya. Gak mungkin orang itu dekat sama Tuhan, meskipun jangan ditarik lebih panjang. Oh, anjingku yang mati masuk surga. Gak ya. Sorry to break the news, your dogs don't enter heaven. They could end up in your sweet memory. Ya, karena di surga itu semua ciptaan baru. Yang bernyawa, bernafas Roh Kudus itu hanya manusia dalam gambaran rupa Allah. Oke? Tapi gak pernah saya lihat orang kalau dekat sama Tuhan siksa hewan, itu gak pernah. Orang dekat sama Tuhan itu jadi tega dan kejam, enggak pernah. Bukan berarti kita jadi vegetarian, enggak. Tapi enggak ada orang yang akan, nuraninya enggak akan mengizinkan. Jadi ayat ini buat saya lebih mengerti itu gini. Kalau misalnya road rage ini di jalanan kita marah gitu, atau sama siapa, atau apa marah sama siapa lah, enggak usah road rage terlalu konyol. Sesuatu yang lebih terencana, misalnya ada satu orang yang merugikan perusahaan kita, ambil lari uang kita,
istilahnya ya kalau bisa kita retrieve kembali wong itu hak kita, monggo silakan. Tetapi misalnya kalau kita benci kesumat, kita mau habisin orang itu, mikir dulu. Satu, mungkin orang itu tidak punya kebenaran. Aku tahu takut akan Tuhan, dia nggak tahu. Segala sesuatu dihalalkan. Apalagi orang kalau sudah konsep paradigmanya salah di hidup ini, pokoknya kalau bisa saya punya materi, aku bisa beli apa saja. Dia lupa, dia bisa rugikan perusahaan. Itu nanti akan susah buat dia di hari depan. Belum lagi kalau dia punya anak, udah dicap tuh, dicap keluarga orang jahat misalnya. Ya sudahlah, sebenarnya dilihat-lihat saya dirugikan, tapi sebenarnya orang itu lebih merugi karena saya punya Tuhan. Apa yang hilang saya bisa cari kembali. Tapi orang itu sudah berdosa kepada Tuhan, dan dia kalau mau lewati stase ini, dia harus seperti Lazarus, seperti Sakius, dia harus ganti rugi dulu. Dia nggak bisa terus habis itu datang ke gereja pura-pura nggak terjadi sesuatu. Kalau ada dosa yang masih mengganjal dia, Tuhan pasti akan bawa itu ke permukaan suatu hari. Sebenarnya menurut saya dia kasihan, ya, dia nggak punya kebenaran. Tapi kalau kita mau habisin orang itu, ya kita mikir, paling enggak orang itu anak seseorang. Saya nggak kenal sih. Saya nggak usah cari tahu lebih lagi. Tapi saya bisa imajinasi. Aku mau apa-apain orang itu, pasti di rumah ada seorang mama yang mengasihi dia. Atau mamanya ini menurut saya sih kurang bagus didik anaknya. Tapi kalau saya apa-apain gitu, kalau kita apa-apain, orang itu pasti akan ada yang meratapi dia. Paling tidak dia punya anak yang nggak ngerti, masih innocent, umur 3, innocent, masih papa, nggak tahu kalau papanya itu koruptor. Tapi demi anaknya lah, I think saya harus memikirkan untuk somehow harus spare orang itu demi anaknya, because I love all the children in the world. Mungkin anaknya itu suatu hari dibesarin sama papa gini juga akan jadi penjahat, nggak tahu. Tapi pokoknya per now umur 3 ini anaknya masih innocent. At least kita tidak mau melihat anak itu broken heart. Anak nggak punya, pastor. Oke, gua bisa sikat. Mama nggak punya, udah meninggal. Gua bisa sikat. Oke, dia punya pet nggak di rumah? Catch. If you have no other reason, think of that person's pet. Pikirkan petnya orang itu. Saya pecinta anjing, bukan untuk dimakan, tapi untuk dipelihara. At least orang jahat punya anjing baik. That's enough reason for me to show some love. Amin. Paham ini ya, Bapak Ibu? Jadi waktu saya baca ini, ada sesuatu yang janggal nggak di kitab Yunus? Kitab ini tidak ada konklusi. Nggak ada konklusi. Berakhir dengan sebuah pertanyaan. Tidakkah aku akan berbelas kasih pada Niniwe? Lalu tidak ada konklusi. Saya nggak tahu setelah itu Yunus gimana. Alkitab diam dan kita jangan cari tahu. Apakah Yunus akhirnya kecewa meninggalkan Tuhan sama sekali, jadi orang jahat, atau dia bertobat? Saya nggak tahu. Tapi gini, kalau kita nggak selesai di hati, Tuhan juga nggak akan selesaikan chapter hidup kita. Catch that. Kalau kita nggak selesaikan sesuatu di hati kita, Tuhan juga tidak pada akhir hidup kita tidak akan menyelesaikan chapter kita. Chapter kita itu akan ngambang, hidup kita akan berakhir ngambang. Saya nggak mau kayak gitu. Karena satu, not good for me. Dua, not good for my family. Orang-orang di bawahnya tidak akan punya konklusi. Mungkin kalau di zaman dulu di koran, kalau orang itu berduka terus telah mengakhiri pertandingan dengan benar, atau telah berpulang ke rumah bapak lah, telah ada di pangkuan bapak, semua yang zaman dulu, zaman koran, anak-anak agensi nggak ngerti. Mungkin kalau mau ditulis sejujurnya, orang yang tidak pernah menutup chapternya, mungkin dikosongi aja, kasih tanda tanya, gitu aja. Di peti matinya atau di nisannya, kasih aja tanda tanya besar. You don't know. We only know his name, his birthday date, and his passing date. Udah, family-nya, susunannya siapa mantunya, siapa orang tuanya, siapa anak cucunya, itu aja. Tanda tanya aja yang besar. Itulah nasib orang yang tidak pernah menyelesaikan isu-isu hatinya. At the end of your life, you'll be a great question mark.
Tapi ada sih Tuhan menunjukkan, saya nggak tahu Yunusnya gimana, saya nggak tahu. Tapi akhirnya tadi ibadah satu saya jelaskan, Yafo, tempat Yunus cari dapat kapal, lalu berlayar berlabuh ke arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, adalah kota yang sama bernama Yope di zaman Petrus, yang taat pada Kristus pergi ke bangsa lain, yaitu Cornelius, untuk selamatkan mereka. Sedangkan Yunus tidak mau pergi ke bangsa lain yang Tuhan perintahkan untuk menobatkan mereka. Yafo adalah Yope. Yope adalah Tel Aviv hari ini. Saya nggak tahu apa kejadiannya, tapi ujungnya Tuhan selesaikan chapter Yunus dengan chapter Petrus. Pertobatan Niniwe terjadi bukan kredit to Yunus. Pertobatan Cornelius kredit to Petrus. Saya mau jadi Petrus dan tidak mau jadi Yunus. Saya mau jadi orang yang punya konklusi. Karena nanti kasihan anak cucumu, kau tinggalkan hutang piutangmu dengan Tuhan. 3 poin sini, lalu kita selesai. Anda diberkati? Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Layakkah kita marah pada Tuhan? Layakkah kita jadi orang Kristen yang marah-marah? I don't think so. Apalagi marah pada diri sendiri dan Tuhan Yesus. Nomor 1, menjadi Kristen tidak jaminan seseorang mengenal hati Tuhan. 2, Tuhan peduli seluruh kota dan negeri, bukan hanya kelompok tertentu. Ini sungguhan. Tuhan bilang, kamu cinta cuma bangsa Israel. Aku tuh cinta bangsa Niniwe juga. Bangsa Israel, bangsa Niniwe itu ciptaanku. Kamu hanya cinta Sydney City, aku cinta Maskot juga. Makanya berdiri gereja di sana. Siapa yang bawa sumurnya orang Samaria untuk menobatkan orang Samaria di sana? Yesus lah. Siapa yang mengasihi? Kamu hanya mengasihi kelompokmu, margamu, kulit warna kulitmu, bahasa budayamu. Aku mengasihi seluruh kota, seluruh negeri, bukan hanya kelompok tertentu atau kelompokmu. Aku mengasihi orang Australia, aku mengasihi orang Malaysia di sini, aku mengasihi orang Singapura yang imigran, yang migrate ke sini. Aku mengasihi imigran, aku mengasihi lokal, aku mengasihi aborigini. Aku mengasihi mereka, bukan hanya kelompokmu. Gereja harus berpikiran besar. Kita bisa mulai dengan satu, selalu mulai dari Yerusalem dulu, tapi kita harus berkembang sampai ke ujung dunia. 3, sangat mudah untuk kita mencintai kenyamanan pribadi melebihi jiwa-jiwa. Saya mau tambahkan enlightenment ini atau terang ini. Sangat mudah untuk kita mencintai pohon jarak daripada jiwa Niniwe. Kita itu lebih suka dengan kenyamanan. Yunus menunjukkan he loved his comfort more than Niniwe's souls. It's my comfort. No, let's not be a comfortable church, even though we have a very comfortable church. Let's be a church that really understands and catches and possesses God's heart. God's heart for who? For souls. Souls are the heartbeat of God. Amin, Bapak Ibu. Ini 3 poin, tolong catat, jadikan referensi di samping semua pewahyuan-pewahyuan yang tadi secara spontan mengalir saat saya bahas ayat-ayat. May God bless you dan biarkan hidup Anda semakin berguna bagi kerajaannya. Jesus loves you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kami mau pulang, berkati Tuhan. Waktu kami selesai dari ibadah ini, berkat Tuhan akan terus mengikuti kami. Mari kita angkat tangan kita, jemaat Tuhan yang kekasih. Pulanglah dengan membawa sepenuh berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang akan membimbing keluar dan masukmu, yang akan menyertai engkau dan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Tuhan akan memberikan kau hikmat, memberikan favor, memberikan kesembuhan, dan memberikan hati yang penuh damai sejahtera melampaui segala akal. Terimalah berkat Tuhan ini, dan jika engkau percaya dan mengamininya, mari sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday. God bless you everyone.